selamat datang kembali di Didimax Forex Insight. Masih bersama saya Firda sebagai host. Dan tentunya Sobat Trader, episode kali ini kita akan membahas berbagai data ekonomi penting yang akan mempengaruhi keuangan pasar global selama minggu ini, dimulai dari tanggal 30 Juni hingga 6 Juli 2024. Dalam minggu ini kita akan menyaksikan berbagai peristiwa besar seperti libur bank di Kanada dan Amerika Serikat, serta rilis data ekonomi utama dari berbagai negara seperti Tiongkok, Jerman, Swiss, dan juga Amerika Serikat. Nah, kami akan mengulas secara mendalam dampak dari angka-angka ekonomi yang akan dirilis, termasuk data PMI manufaktur dari Tiongkok dan Amerika Serikat, serta juga estimasi awal CPI dari Jerman, dan laporan JOLTS, Job Openings dari Amerika Serikat, dan juga perubahan klaim pengangguran di Amerika Serikat. Selain itu, kita juga akan membantu Sobat Trader merancang trading plan yang efektif untuk memanfaatkan volatilitas pasar selama periode ini. Oke, tentunya di sini Firda nggak sendiri, bersama salah satu trader analis dari Didimax, yaitu Miss Dina, yang mungkin udah nggak asing lagi bagi Sobat Trader di YouTube. Oke, halo Miss Dina. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Miss Dina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi Miss di episode Forex Insight ini, dan mungkin kita siap-siap untuk memberikan informasi dan wawasan terkait data ekonomi selama minggu ini. Oke, Miss Dina, kita langsung ke pertanyaan pertama, boleh? Ini mengenai Tiongkok Manufacturing PMI. Nah, Miss, bagaimana menurut Miss angka manufacturing PMI Tiongkok yang baru dirilis ini sebesar 49,5 dibandingkan dengan ekspektasi dan data sebelumnya? Apa dampaknya terhadap pasaran mata uang yang melibatkan CNY? Angka manufacturing PMI Tiongkok sebesar 49,5 ini tuh berada di bawah ekspektasi ya, dan menunjukkan kontraksi aktivitas manufaktur. Nah, ini adalah indikasi bahwa sektor manufacturing Tiongkok itu sedang mengalami penurunan, gitu kan, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti permintaan domestik yang lemah, atau misalkan gangguan rantai pasok juga. Nah, dampaknya terhadap pasangan mata uang yang berkaitan dengan CNY itu bisa cukup signifikan ya, terutama terhadap USD CNY. Biasanya data ekonomi yang lemah seperti ini tuh dapat menyebabkan pelemahan CNY karena investor mungkin mencari aset yang lebih aman. Oke, seperti itu ya traders. Nah, lanjut ini pertanyaan kedua Miss, dari German Prelim CPI month to month. Ini data German Prelim CPI month to month ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,2%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar 0,1%. Lalu apakah ini mengindikasikan tren inflasi yang mulai naik di zona euro, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan moneter ECB, Miss? Kenaikan Jerman Prelim CPI sebesar 0,2% ini memang menunjukkan adanya peningkatan inflasi di Jerman, kayak gitu kan, yang merupakan ekonomi terbesar di zona euro ya. Ini tuh bisa menjadi indikasi awal bahwa tekanan inflasi itu mulai muncul kembali di zona euro ya. Ini jika trennya berlanjut, ECB mungkin akan mempertimbangkan juga untuk menyesuaikan kebijakan moneternya dengan lebih hati-hati lagi, mungkin dengan memperketat kebijakan moneternya ataupun suku bunga gitu kan ya, untuk mengendalikan inflasi. Namun keputusan akhir ya akan bergantung pada data inflasi dan juga dari seluruh zona euro dan ekspektasi inflasi ke depannya seperti apa. Seperti itu ya informasinya traders. Lanjut next question Miss, ini dari US ISM Manufacturing PMI. Nah, angka ISM Manufacturing PMI di Amerika Serikat ini dirilis angkanya 49,2, sedikit di bawah ekspektasi. Apakah ini menunjukkan potensi pelambatan ekonomi AS, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya di dalam trading forex? Angka ISM Manufacturing PMI sebesar 49,2 itu menunjukkan bahwa sektor manufacturing di Amerika Serikat itu sedang mengalami kontraksi ya, yang bisa menjadikan indikasi awal untuk perlambatan ekonominya juga. Nah, dalam trading forex, data ini tuh bisa dimanfaatkan dengan mengantisipasi pelemahan dolar
ya dolar Amerika. Nah, trader mungkin akan melihat peluang untuk short US dollar terhadap mata uang lain seperti euro ataupun yen gitu kan ya, terutama jika data ekonomi Amerika Serikatnya ini yang lainnya juga menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Oke, seperti itu ya. Mungkin ini bisa dimanfaatkan buat sobat traders di trading forex-nya. Oke, next question ini keempat mengenai US JOLTS Job Openings traders. Nah, Miss, laporan JOLTS Job Openings ini menunjukkan angka 7,86 M, lebih rendah dari periode sebelumnya. Mohon maaf. Apakah ini pertanda bahwa pasar tenaga kerja AS mulai melemah, dan bagaimana sebaiknya traders bereaksi terhadap data ini? Oke, angka JOLTS job opening yang lebih rendah itu bisa menjadi tanda awal bahwa adanya pasar tenaga kerja yang Amerika yang mulai melemah gitu kan ya. Penurunan dalam pembukaan pekerjaan itu bisa menunjukkan bahwa perusahaan itu menjadi lebih berhati-hati dalam perekrutan kayak gitu kan, yang bisa berdampak negatif gitu kan pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhannya. Nah, trader mungkin akan bereaksi terhadap data ini dengan mengurangi exposure terhadap dolar ya. Mengantisipasi bahwa pelemahan di pasar tenaga kerja itu bisa mempengaruhi kebijakan The Fed juga ke depannya. Oke, seperti itu ya traders informasinya. Lanjut ini ke pertanyaan selanjutnya dari ADP Non-Farm Employment Change. Ini Miss Dina, ADP Non-Farm Employment Change ini dirilis di angka 156K, lebih tinggi dari ekspektasi. Apa yang bisa kita harapkan dari data non-farm payroll resmi pada hari Jumat ini, dan strategi apa yang Miss Dina rekomendasikan buat sobat traders? Oke, ADP ini penting banget ya, karena hal-hal yang ditunggu-tunggu semua trader ya. Betul. Karena apalagi minggu ini itu ada NFP juga ya. Makanya ADP ini sedikit banyak digandrungin juga oleh para trader dan dipantau juga gitu kan ya. Nah, ADP non-farm employment change yang lebih tinggi dari ekspektasi itu adalah indikator positif bahwa pasar tenaga kerja Amerika tuh masih cukup kuat gitu kan ya. Nah, ini tuh bisa meningkatkan ekspektasi bahwa non-farm payroll resmi juga akan menunjukkan hasil yang solid. Nah, untuk strategi tradingnya, trader mungkin ingin mempertimbangkan posisi long pada US dollar ya, menjelang rilis data non-farm payroll, dengan harapan data yang kuat akan mendukung penguatan American dollarnya. Nah itu, oke, mungkin disorot nanti bagiannya strategi apa yang bisa dilakukan oleh sobat traders tadi yang diinfokan Miss Dina. Oke, Miss Dina, lanjutin pertanyaan yang ditunggu-tunggu mungkin ya mengenai FOMC meeting minutes yang akan dirilis 4 Juli ini. Nah, Miss Dina, risalah pertemuan FOMC akan dirilis minggu ini. Apa poin utama yang harus kita perhatikan dari risalah ini, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suku bunga Fed ke depannya? Oke, dalam risalah pertemuan FOMC kali ini tuh poin-poin utama yang harus diperhatikan adalah pandangan anggota FOMC itu sendiri ya, yang tentang inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan bahkan pasar tenaga kerjanya juga. Nah, ini penting untuk melihat apakah ada konsensus tentang jalur kebijakan suku bunga yang di masa yang akan mendatang. Jika risalah ini menunjukkan kekhawatiran yang meningkat tentang inflasi, nah ini bisa mengindikasikan bahwa The Fed mungkin lebih agresif dalam menaikkan suku bunganya, kayak gitu. Sebaliknya, nah jika ada kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi yang melambat, nah The Fed mungkin lebih akan berhati-hati, kayak gitu kan ya. Hal ini dapat mempengaruhi juga pergerakan US dollar dan sentimen pasar secara keseluruhannya. Oke, seperti itu ya traders, sorotan yang bisa diambil poinnya. Oke, Miss, mungkin ini last question juga ya mengenai US non-farm employment change dan unemployment rate. Nah, dilihat dari data non-farm employment change dan tingkat pengangguran AS ini akan dirilis pada hari Jumat. Apa ekspektasi Miss Dina terhadap data ini, dan bagaimana hasil tersebut bisa mempengaruhi USD serta pasar forex secara keseluruhan, Miss? Oke, ekspektasi terhadap non-farm payroll employment change ya adalah bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat itu
akan menunjukkan pertumbuhan yang sehat ya, meskipun mungkin ada sedikit perlambatan kayak gitu dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Namun tingkat pengangguran yang diharapkan tetap stabil dan mungkin sedikit menurun ya. Jika data ini sesuai atau lebih baik dari ekspektasi, nah ini tuh bisa mendukung penguatan Amerika dolar ya, US dollar. Nah, karena menunjukkan bahwa ekonomi Amerika ini tuh cukup kuat, masih cukup kuat gitu. Namun jika datanya mengecewakan atau sebaliknya, nah ini bisa menyebabkan pelemahan US dollar gitu, karena pasar mungkin mulai mengantisipasi gitu kan ya, bahwa The Fed akan menahan diri dari kenaikan suku bunganya lebih lanjut seperti itu. Iya, traders, itu tadi sebagai penutup pertanyaan kita kali ini, dan poin-poin penting yang bisa kalian manfaatkan mengenai data ekonomi penting di minggu ini, dan semoga bisa memberikan manfaat buat sobat traders. Dan terima kasih juga Miss Dina sudah memberikan informasi buat kita semua. Pastikan kalian selalu mengupdate untuk mengikuti perkembangan pasar menggunakan analisis yang telah kita bahas untuk membuat keputusan trading yang lebih bijaksana. Pastikan kalian sudah mensubscribe akun YouTube DDMax Official, dan jangan lupa selalu aktifkan notifikasinya biar gak ketinggalan informasi DDMax Forex Insight selanjutnya. Saya Firda dan saya Dina. Kami pamit undur diri, semoga sukses di tradingnya dan salam profit.